Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Hai, saya dengan Febrian. Di video kali ini kita akan membahas tentang skor toko dan reputasi toko. Skor toko ada yang di sebelah sini. Skor toko ini ada rentang 1 sampai 100. Kemudian untuk reputasi toko dia maybe unlimited, tapi kalau kita lihat di informasi yang ada di Tokopedia, dia bisa sampai di atas 500.000 poin. Artinya kalau sudah 500.000 poin ke atas, sudah tidak ada reputasi toko yang lebih tinggi. Oke, kita bahas sedikit. Pertama tentang skor toko. Skor toko, kalau kita klik di sini, ini menunjukkan angka 96. Kalau kita klik, dia akan menunjukkan reputasi toko secara performa pekanan. Jadi angka 96 ini selalu berubah-berubah tergantung seberapa bagus layanan toko kita. Bisa jadi saat ini 96, bisa jadi kedepannya di bawah 50 kalau nggak melakukan pelayanan dengan baik. Akan tetapi di sini ada reputasi toko yang dia nilainya akan selalu konstan bertambah selama tidak ada masalah. Kalau ini walaupun kita sudah melakukan misalnya berusaha sebaik mungkin, bisa jadi juga turun ketika misalnya pesanan overload atau yang melakukan line maksimalnya hanya 1 orang misalnya. Karena di sini penyusunnya banyak, ada komposisinya di antaranya kecepatan membalas, tingkat membalas pesan, kecepatan pemenuhan pesanan yang reguler maupun instan, dan verifikasi toko, begitu juga penalti toko. Nah, kita pertama bahas dulu di skor toko ini. Di sini ada info resmi dari Tokopedia. Apa itu skor performa toko? Yaitu penilaian terhadap pelayanan toko yang ditentukan berdasarkan indikator tertentu, ratingnya 1-100. Dan dia akan bertambah atau berkurang sesuai dengan kualitas toko dalam melayani pembeli. Dan diperbarui setiap pekan, setiap hari Senin, pukul 6. Artinya, setiap pekannya ini akan berubah di hari Senin, di jam 6 pagi. Kemudian, untuk mengetahui berapa skor toko, bisa melalui tadi dashboard seller atau dashboard penjual. Kemudian cara meningkatkannya adalah pertama bisa dengan upload KTP. Dia skornya cukup besar yaitu 20 poin. Dan ini cukup dilakukan sekali. Kemudian tentunya meningkatkan pelayanan yang ada di indikator performa toko ini. Misalnya membalas pesannya dengan sangat cepat. Kemudian tingkat membalas pesannya juga sempurna, semua pesan yang masuk dibalas. Kalau di atas kecepatannya, mulai dari pesan masuk sampai dibalas berapa menit. Kalau di bawahnya ini, dari 100 pesan, berapa yang dibalas. Kalau 100 berarti perfect, kalau 101 nggak mungkin, kalau di bawah 100 berarti ada kekurangan. Kemudian kecepatan pemenuhan pesanan secara reguler dan instan. Ini untuk misalnya pesanan JNT dan kurir-kurir lain yang seperti JNT. Kemudian di sini untuk toko, untuk pemesanan yang menggunakan jasa instan seperti Gojek, Grab. Kemudian verifikasi toko ini KTP, tingkat penalti adalah hukuman atau penalti atau skor negatif yang diberikan kepada toko kita karena ada masalah dengan pembeli. Jadi ini penting, terutama di bagian CS atau admin marketplace untuk menjaga ini semua tetap di atas skor rata-rata. Karena minimal minimal skornya adalah 75 untuk tetap berada di kategori power merchant. Dan kalau dari tampilan pembeli, skor toko ini tidak muncul. Jadi skor toko ini lebih kepada bagaimana sistem Tokopedia akan memperlakukan toko kita sebagai toko yang profesional kah? Atau toko yang biasa aja rata-rata? Atau toko yang punya reputasi buruk? Dan mereka akan memberikan berdasarkan reputasi ini mereka memberikan
termasuk juga orderan yang terbaik kepada toko yang terbaik. Artinya, ketika suatu toko performa jelek, boleh jadi dia akan mendapatkan urutan atau ranking yang buruk di dalam pencarian sistem Tokopedia. Dan mungkin mereka nggak banyak merekomendasikan toko yang buruk tersebut kepada para pembeli Tokopedia, karena secara otomatis ketika penjualan yang diberikan kepada penjual, layanan yang diberikan kepada penjual itu buruk, maka Tokopedia pun mendapatkan nama yang jelek juga. Reputasi mereka pun ikut menurun di mata pembeli. Reputasi mereka ikut menurun di mata pembeli. Di antaranya juga tadi sudah kita jelaskan, cara meningkatkan skornya adalah upload KTP dengan verifikasi. Untuk verifikasi, balas chat dengan sangat cepat, balas chat semuanya, dan kemudian ada beberapa catatan tentang membalas chat. Jadi kalau libur, sebaiknya set toko sedang libur. Kemudian fitur balasan otomatis tidak diperhitungkan. Artinya ketika orang melakukan chat, kemudian dibalas secara otomatis oleh sistem kita karena sudah kita setting. Hai kak, kita sedang offline nih, nanti dibalas segera ya, misalnya seperti itu. Itu tidak termasuk ke dalam tidak termasuk ke dalam hitungan membalas. Artinya kita harus membalas secara manual. Intinya itu. Kemudian setiap chat yang tidak terbalas akan dihitung sebagai chat yang tidak terbalas dan menurunkan skor performa toko. Dan pastikan menutup pembicaraan dengan pembeli melalui chat dari tokomu. Jika tidak, ini akan terhitung sebagai chat yang tidak terbalas. Oke, contohnya begini. Kita akan buka salah satu chat. Kita akan membuka salah satu chat di sini. Misalnya, ini ada chat, hai barang ini ready, kemudian kita balas ready. Kemudian dia membalas lagi, oke kak, saya pesan sekarang ya. Kemudian kita nggak membalasnya, maka ini termasuk ke dalam kategori chat yang tidak terbalas. Artinya, setiap chat dari pembeli harus kita yang terakhir membalas pesan tersebut. Kalau misalnya dia balas lagi, iya makasih, kita balas lagi, iya makasih. Terus dibalas lagi, oke, kita balas lagi, oke. Seperti ini. Ini contoh yang chatnya tidak terbalas. Baik kak, segera kita WA, expired date 8/2023. Oke, udah ke WA ya kak, oke. Nah, kita balas lagi harusnya, oke. Kenapa? Karena jika tidak terbalas, maka akan termasuk ke dalam chat yang tidak terbalas. Sekali lagi, jika chat seperti ini tidak terbalas, maka termasuk ke dalam hitungan chat yang tidak terbalas. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Pertama adalah dengan memastikan bahwa setiap chat terakhir adalah dari pihak kita. Yang kedua, bisa melakukan filter di sini. Kita bisa pilih chat mana yang belum dibalas, yang belum dibaca, atau sudah dibaca. Kita cari belum dibalas. Maka kita akan dapati banyak di sini chat yang belum dibalas ternyata. Oke, itu untuk tentang chat yang tidak terbalas. Dan kemudian chat yang diperhitungkan dalam perhitungan adalah yang masuk dari 9 pagi sampai jam 6 sore setiap harinya. Artinya, chat yang masuk dari pembeli di luar jam operasional ini tidak akan masuk ke dalam perhitungan performa toko. Artinya, ketika pembeli di sini memberikan atau memulai chatnya di luar jam operasional kita, maka itu tidak termasuk ke dalam chat yang wajib dibalas secara hitungan performa toko. Tapi dari SOP kita, dari ketentuan toko kita, walaupun itu di luar jam kerja, ketika bisa dibalas, harus dibalas. Berikutnya adalah kita harus memproses pesanan kurang dari 22 jam. Dan itu untuk yang reguler, kemudian 7 jam untuk pengiriman instan. Contoh yang konvensional adalah JNT, JNE, Pos Indonesia, dan semacamnya. Dari mulai pesanan masuk ke toko kita, sampai dengan resi pengiriman diverifikasi, maka itu adalah jam yang terhitung sebagai waktu pemrosesan pesanan. Contoh,
ada pembeli order jam 6 pagi. Kemudian kita proses jam 7 pagi. Dan kita baru kasih ke kurir jam 6 sore. Tapi diproses di kurir jam 12 malam. Artinya di situ ada rentang waktu 18 jam. Jadi sampai resinya diproses di kurir, itulah waktu yang ditentukan sebagai pesanan diproses. Sampai diverifikasi di bagian kurir. Dan untuk pengiriman seperti Grab atau Gojek, maka dihitung sejak kita melakukan klik request pick up. Maka tipsnya adalah masukkan resi secepatnya, atau kita segera kirim ke kantor kurir, ke agen, kemudian coba dikirim dalam satu waktu. Misalnya di sini dikasih tips melakukan pengiriman setiap 3 jam. Jadi pengiriman nanti jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 malam, jam 9 malam. Kemudian jika menemukan kesulitan untuk menemukan driver, segera klik lagi tombol request pick up. Walaupun di beberapa kasus biasanya langsung request pick up secara otomatis. Jika tidak bisa melakukan, kemungkinan teridentifikasi sebagai transaksi palsu. Kemudian pastikan status toko adalah tutup jika sedang libur atau tidak beroperasional agar tidak ada pesanan yang masuk. Hindari melakukan pelanggaran seperti pembatalan pesanan ataupun pelanggaran lainnya. Dan ini kita tadi sudah lihat, kita ada poin penalti di sini 28, berarti kita kemarin ada masalah, dan memang ada masalah, yaitu pembatalan pesanan secara otomatis by system. Dan akan kita bahas segera. Kemudian, tipsnya adalah jika membatalkan pesanan ketika tidak bisa memenuhinya, maka batalkan pesanan sebelum klik terima pesanan. Jadi, kalau misalnya ada pesanan masuk, kita cek di sini. Oke, karena nggak ada contoh, kita anggap aja di sini ada pesanan. Kalau memang tidak bisa diproses, segera klik batalkan. Dan ini ada di video lainnya. Sudah kita bahas secara lengkap. Kemudian, jika batal, maka kita akan terkena penalti. Kemudian, selalu update stok barang dan aktifkan reminder stok untuk menghindari pembatalan transaksi. Kemudian, jangan menggunakan resi pengiriman yang sama dengan pesanan lain. Ini bisa juga termasuk pelanggaran. Dan tentunya harus mengerti syarat dan ketentuan Tokopedia agar tidak melanggar peraturan yang ada di Tokopedia. Ini cara perhitungannya. Update setiap hari Senin jam 6. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang reputasi toko. Ini skor performa toko, ini reputasi toko. Sekali lagi, ini skor performa toko yang menggambarkan seberapa bagus servis kita, dan ini diupdate setiap pekan. Kemudian ini adalah reputasi toko, menunjukkan berapa banyak transaksi berhasil yang diberikan atau yang pernah kita lakukan di Tokopedia, dan itu khusus transaksi yang tidak bermasalah. Dari segi pembeli akan melihat reputasi toko di sini ketika dia melihat profil toko, atau ketika dia sedang melihat produk. Dia bisa melihat, atau pembeli bisa melihat reputasi toko kita di bawah ini. Atau dimanapun selama dia ada di sebelah nama toko. Kemudian kita akan melihat tentang penjelasan Tokopedia terkait reputasi toko. Reputasi toko adalah kebijakan dari Tokopedia di mana pembeli memberikan penilaian kepada toko kita sebagai penjual, dan kita juga sebagai penjual bisa memberikan ulasan dan reputasi kepada pembeli.
Dan ini sebagai salah satu, nilai reputasi ini sebagai salah satu penentu apakah pembeli akan melakukan transaksi dengan toko kita atau tidak. Karena toko yang tidak punya reputasi atau reputasinya rendah, itu secara otomatis pembeli akan lebih menghindari toko yang punya reputasi buruk. Dan ini terkait bonus reputasi. Kita nggak bahas dulu. Kita bahas sistem pengurangan nilai reputasi toko atau penalti yang akan diberikan kepada penjual jika melakukan hal-hal berikut ini. Tadi kita sudah bahas tentang pesanan yang tidak bisa dipenuhi pada hari itu juga sebaiknya langsung dibatalkan. Itu tidak akan masalah dengan reputasi toko. Tidak akan bermasalah dengan rating toko. Tapi ketika kita membiarkan pesanannya tergantung, terlunta-lunta tanpa diproses, maka ketika dibatalkan secara otomatis oleh sistem, kita akan mendapatkan penalti -2. Dan saat ini bukan 2 hari, akan tetapi hanya 24 jam untuk pesanan yang menggunakan instan kurir. Kemudian kita akan mendapatkan poin atau penalti -3 ketika pembeli melakukan komplain di pusat resolusi, kemudian tim dari Tokopedia memutuskan bahwa kita yang bersalah sebagai penjual dalam transaksi yang bermasalah tersebut. Maka hindari transaksi bermasalah. Jika ada yang bermasalah, hindari penyelesaian konflik secara tidak elegan yang menyebabkan kita mendapatkan poin negatif ini. Dan kalau bisa kita selesaikan komplain dari pembeli di luar dari sistem Tokopedia. Misalnya kita telepon, kita ajukan penawaran terbaik kita ajukan perbaikan yang lebih baik dari kesalahan yang sudah terjadi. Kita tawarkan misalnya penggantian barang, kita tawarkan untuk pengembalian dana, tapi secepat mungkin melalui baik itu telepon atau misalnya WhatsApp. Yang kemudian tidak membuat pembeli harus mengajukan komplain di pusat resolusi. Berikutnya adalah 5-8. Jadi kita akan mendapatkan 5-8 poin negatif jika nomor resi tidak valid atau menjual produk dengan penamaan dan keterangan yang tidak jelas. Artinya kalau sampai nomor resinya bermasalah atau produknya bermasalah ketika sudah terjual atau keterangannya tidak jelas, ini bisa sampai 8 poin negatif. Berikutnya adalah membatalkan pesanan peluang. Ini sudah tidak ada fiturnya di Tokopedia. Kemudian poin 15 jika melanggar syarat dan ketentuan yang ada di Tokopedia. Dan angka pengurangan poin ini bergantung kepada badge yang akan dimiliki oleh penjual. Terutama untuk kedua hal berikut, yaitu ignore shipping dan reject shipping. Ignore shipping ini di mana penjual menerima order tapi tidak melakukan shipping atau tidak memasukkan resi dalam waktu 48 jam. Jadi ada orderan masuk, kita terima, tapi ternyata kita nggak kirim-kirim dalam waktu 48 jam. Atau kita sudah kirim tapi resinya tidak kita masukkan. Atau ketika itu tidak otomatis, kita nggak masukkan secara manual, maka kita akan mendapatkan poin negatif. Kemudian reject shipping ini adalah di mana penjual membatalkan pesanan pada saat konfirmasi pengiriman. Kalau di atas, kita tidak membatalkan secara manual, artinya bisa jadi transaksinya batal secara otomatis ketika kita tidak menginput resi selama 20 atau 48 jam. Reject shipping adalah kita membatalkan transaksi yang sudah kita terima secara sengaja, langsung kita klik cancel. Entah masalahnya apa, mungkin karena nggak paham atau mungkin kita nggak mau ketahuan bahwa ada transaksi yang tidak sengaja diterima, dan lain-lain. Atau kita nggak sengaja klik cancel, dan itu bisa aja. Kemudian reputasi tokonya berkurang berdasarkan levelnya. Untuk toko yang sudah level tinggi misalnya, itu ignore shipping bisa sampai 15 poin. Untuk level gold, seperti kita saat ini, ketika video ini sedang dibuat, maka kita akan mendapatkan poin -10
untuk ignore shipping dan minus 9 untuk reject shipping. Dan ini poin yang cukup besar. Dan yang perlu kita ketahui adalah di halaman ini, di halaman ulasan, kalau kita cek di sebentar, kalau kita masuk dari dashboard Tokopedia, seller.tokopedia.com, kemudian kita klik di sebelah kiri ini menu kata pembeli, kemudian sub menunya ulasan. Maka kita akan masuk ke halaman rating produk, dan kita bisa lihat di sini penalty dan reward. Ini adalah jumlah poin reward yang akan kita terima atau penalti yang akan kita terima ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di artikel ini. Kemudian, maka penting di sini bagi CS untuk melakukan pengecekan secara berkala, dan ini bagian dari prosedur yang harus dilakukan oleh CS, yaitu memberikan rating kepada setiap transaksi yang selesai. Kemudian selain memberikan poin positif, juga menyampaikan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pembeli. Dan kemudian melakukan screenshot untuk testimoni-testimoni yang sudah diberikan oleh pembeli untuk lebih meyakinkan calon pembeli baru untuk mempercayakan transaksinya kepada toko kita. Dan terus memantau jika ada keluhan yang masuk tanpa disampaikan melalui WhatsApp misalnya. Karena banyak pembeli yang hanya menyampaikan keluhannya lewat sini, tapi tidak ditanggapi secara serius dan berkelanjutan. Jadi penilaian pembeli ini harus kita terus berikan. Dan ini ada tips tentang poin dan badge reputasi toko, bagaimana supaya bisa meningkat berkali lipat. Tadi sudah kita jelaskan tentang reputasi toko, dan saat ini ketika video ini dibuat, kita memiliki lebih dari 40.000 poin, dan setiap poin untuk transaksi yang berhasil mendapatkan 2 poin ketika mendapat penilaian puas dari pembeli, 1 poin untuk transaksi yang netral, minus 1 untuk poin merah atau yang menandakan kecewa. Jadi kita harus terus meminta atau lebih terus mendorong diri kita untuk memberikan pelayanan terbaik, sehingga pembeli memberikan reputasi yang baik kepada kita tanpa harus kita meminta. Bukan kita mengemis minta penilaian kepada pembeli sementara pelayanan kita buruk atau rata-rata. Ingat, kita punya basic rules, harus memberikan servis yang wow, dan mari kita bekerja sama untuk meraihnya. Di sini ada tips dari Tokopedia untuk meningkatkan reputasi toko. Setiap reputasi ini akan membentuk badge. Misalnya dari sini 5-10 poin, badge-nya adalah bronze 1. Ketika sudah mencapai 250 poin, mendapatkan lencana bronze 5. Terus meningkat sampai ke silver, terus meningkat sampai ke level gold, dan yang terakhir adalah diamond untuk level tertinggi. Jadi kita bisa mendapatkan reputasi toko, pembeli pun bisa mendapatkan reputasi pembeli. Contoh, di sini kita bisa melihat
salah satu pembeli di sini misalnya, dia memiliki reputasi di sebelah kanan. Ini untuk transaksi yang pernah dilakukan di toko kita. Misalnya di sini Ibu Siti Fitria sudah melakukan transaksi dan memberikan 5 kali puas untuk beberapa transaksi yang sudah dilakukan dengan kita. Boleh jadi transaksinya lebih dari 5, misalnya 10, tapi yang diberikan puas hanya 5. Nah, ini adalah trik yang penting. Trik yang penting untuk diketahui. Pertama, pembeli bisa memberikan reputasi kepada kita. 2 poin untuk positif, 1 poin untuk netral, dan -1 untuk kecewa. Dan ini maksimum adalah 15 hari. Dan jika ada yang sudah memberikan poin, sudah memberikan smiley, maka akan diperpanjang sampai 30 hari. Artinya, kalau 15 hari tidak ada yang memberikan, maka 15 hari itu berakhir. Jika seller atau pembeli sudah memberikan nilai smiley, namun pihak lainnya tidak menilai smiley sampai jangka waktu berakhir, maka nilai yang sama juga akan diberikan kepada pihak yang tidak melakukan penilaian tersebut. Misalnya, seller memberikan nilai puas untuk pembeli, namun sampai jangka waktu berakhir, pembeli tidak memberikan apa-apa. Maka nilai puas ini akan diberikan secara otomatis oleh pembeli kepada toko. Artinya gini, dan ini yang paling penting, harus diperhatikan. Ketika, misalnya salah satu pembeli, Pak Sigit ini, setelah transaksinya selesai, kita langsung ke sini aja. Penilaian pembeli, misalnya Ipan. Setelah Ipan memberikan penilaian pembeli, maka kita mendapatkan nilai positif. Dan kita juga harus memberikan nilai positif. Tapi seandainya Ratna belum memberikan penilaian kepada kita, kemudian kita melakukan klik puas. Kita ketik ya. Nah, penilaian disimpan. Ketika sudah berakhir jangka waktu 15 hari, atau di sini 30 hari untuk perpanjangan. Ketika berakhir 30 hari, pembeli belum melakukan penilaian smiley puas. Maka secara otomatis sistem akan memberikan nilai puas kepada toko kita sebagai bentuk penghargaan bahwa kita sudah memberikan nilai puas, berarti pembeli pun sudah puas, walaupun mereka tidak melakukannya secara manual, karena tidak setiap orang punya waktu untuk memberikan rating di Tokopedia seperti ini. Dan ketika mereka mendapatkan pelayanan yang buruk, biasanya otomatis mereka akan melakukan komplain atau memberikan poin kecewa, walaupun banyak juga yang tidak mau melakukannya. Dan ini harus diketahui karena penting. Sekali lagi, ini harus diketahui karena sangat penting, karena banyak penjual yang tidak melakukan hal ini, dan ini salah satu tugas penting dari CS untuk memberikan nilai puas, walaupun mereka tidak memberikan penilaian kepada toko kita. Oke, ini yang sangat penting, harus diketahui. Kemudian, ketika reputasi toko kita mendapatkan order berturut-turut tanpa ada masalah, maka kita akan mendapatkan bonus poin. Misalnya kita melakukan 40 pesanan berturut-turut, maka kita akan mendapatkan bonus reputasi plus 50. Jadi, salah satu cara untuk mendapatkan poin yang sangat cepat adalah kita memberikan reputasi kepada pembeli, baik dia memberikan penilaian duluan ataupun tidak. Yang kedua adalah reputasi bonus dari sistem ketika kita terus-terusan memberikan atau menyelesaikan pesanan. Makanya jangan sampai ada masalah atau jangan sampai ada transaksi yang bermasalah. Dan apabila kenaikan batch reputasi toko dalam waktu tertentu, misalnya di sini 10 hari, juga kita mendapatkan bonus poin. Dan kalau kita mendapatkan
kenaikan reputasi toko dari gold menjadi diamond dalam waktu 1,5 tahun misalnya, maka kita akan mendapatkan bonus reputasi 950. Dan ini harus diperhatikan pengurangan penalti. Dan poin yang pertama ini yang paling penting karena seringkali kita mendapatkan poin negatif dari sisi ini. Seringkali ada pesanan masuk tidak terproses dalam waktu 24 sampai 48 jam tergantung jenis pesanannya. Kemudian batal secara otomatis oleh sistem sehingga kita mendapatkan poin negatif dan efeknya kita kehilangan bonus reputasi, kita mendapatkan poin negatif penalti, dan kita kehilangan peningkatan reputasi toko secara berurutan. Dan tentunya reputasi toko yang menurun akan terus memperburuk skor toko di sistem Tokopedia. Ini sudah kita bahas. Ini juga sudah kita bahas. Dan ini bagaimana mendapatkan halaman reputasi tadi. Dari menu sebelah kanan, sebelah kiri kita bisa klik ulasan pembeli untuk melihat poin yang kita dapatkan. Maka harus disiplin untuk membangun reputasi toko yang baik. Dan tentunya bukan sekedar mengejar reputasi toko, akan tetapi poin utamanya adalah kita memberikan layanan terbaik. Karena hanya mengejar reputasi toko tanpa memberikan pelayanan terbaik, itulah adalah hal yang tidak mungkin. Jikapun mungkin dilakukan, maka yang terjadi hanya banyak kepalsuan. Oke, kalau kita kembali ke halaman ini, penalty dan reward, ini tidak bisa dilihat secara mendalam. Kita hanya mendapatkan skor berdasarkan waktu yang sangat pendek. Karena di sini kemarin ada poin negatif dari salah satu transaksi yang dibatalkan. Dan ini sangat penting. Di Tokopedia, salah satu faktor penting yang menentukan posisi produk atau reputasi toko atau peringkat toko atau prioritas penampilan produk oleh Tokopedia, salah satu poin pentingnya adalah ini. Jadi ini bukan sekedar menggambarkan nilai berapa transaksi yang sudah kita lakukan, tapi termasuk bagaimana sistem Tokopedia akan memperlakukan toko kita di komunitas pembeli dan penjual di Tokopedia. Demikian yang kita bisa bahas di video kali ini tentang reputasi dan skor toko. Dan setelah mengetahui hal-hal yang ada di sini, diharapkan diaplikasikan, bukan hanya menjadi sekedar teori atau menjadi sekedar pengetahuan tanpa ada action lanjutan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.